Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida dari BKI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi. Pernahkah kalian ketika bersama teman melihat hal yang sama, tapi apa yang kalian pikirkan itu berbeda? Atau pernahkah kalian penasaran dengan orang yang memandang sesuatu secara berbeda? Hal itu disebabkan oleh persepsi. Nah, apa sih persepsi itu? Secara sederhana, persepsi dapat diartikan proses yang terjadi dalam diri seseorang dimulai dari diterimanya rangsangan seperti melihat, meraba, ataupun mendengar, sampai rangsangan itu diproses dalam pikiran seseorang, disadari dan dimengerti oleh orang tersebut. Lalu, apa yang membuat persepsi berbeda? Ada 5 hal yang membuat persepsi kita berbeda. Yang pertama, fisiologis. Yang kedua, minat. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, pengalaman. Dan yang kelima adalah suasana hati. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. 1. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar kita. Dan kapasitas indera untuk mempersepsi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan persepsi kita terhadap seseorang itu berbeda. Nah, adapun faktor yang kedua adalah minat. Seseorang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental pada suatu objek. Energi setiap orang itu berbeda-beda, sehingga perhatian pada objek pun itu akan berbeda. Hal ini yang membuatkan persepsi terhadap objek akan berbeda-beda. Yang ketiga adalah kebutuhan. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuat seseorang individu mencari objek-objek, kesan yang dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan dirinya. Nah, adapun faktor yang keempat adalah pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan. Bagaimana seseorang pernah mengalami di masa lalunya. Arti sejauh mana seseorang dapat mengingatkan kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian yang sangat luas. Itulah beberapa faktor internal yang menyebabkan kenapa persepsi itu berbeda-beda. Jadi mulai sekarang jangan heran ya jika temanmu berbeda pandangan denganmu. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Yang kedua, warna objek. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Dan yang terakhir adalah intensitas dan kekuatan dari stimulus tersebut. Bentuk-bentuk persepsi. Nah, adapun bentuk-bentuk persepsi ini terbagi menjadi 5. 1. Persepsi visual. Persepsi visual ini didapatkan dari indera penglihatan, yaitu pada mata kita. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Nah, yang kedua adalah persepsi auditori. Persepsi auditori yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga adalah persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera tekstil, yaitu kulit. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau yang disebut olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Yang kelima adalah suasana hati atau sering dikatakan dengan mood. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima dan bereaksi. Contohnya, si A dan si B. Si A moodnya sedang tidak baik atau sedang bersedih. Dia memandang suatu objek, walaupun objek itu sama, akan berbeda pandangannya dengan si B yang moodnya sedang senang atau jatuh cinta. Nah, yang terakhir pada bentuk-bentuk persepsi kali ini adalah persepsi pengecapan, di mana persepsi pengecapan ini didapatkan dari indera pengecap kita, yaitu lidah. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai persepsi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Nurul Aida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.